Masih di Anyu sore, pemirsa, Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. PKL menolak ditertibkan dan mempertahankan barang-barang mereka dari sitaan petugas. Pedagang kaki lima berusaha kabur saat akan dirazia oleh petugas Satpol PP di tempatnya berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berusaha mempertahankan barang dagangannya sehingga terjadi tarik-menarik dengan petugas. Seluruh area trotoar yang dikuasai oleh pedagang kaki lima dirazia petugas. Razia demi menegakkan perda tentang ketertiban umum sekaligus mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 yang akan terus digelar petugas hingga mendekati Hari Raya Lebaran nanti. Kota Jakarta Pusat, intinya tetap kita himbau selalu para pedagang yang masih membandel menggunakan trotoar untuk mereka berdagang. Daripada itu, kami dari Satpol PP Jakarta Pusat bersama dengan 3 pilar TNI Polri beserta Satpol PP Kecamatan Tanah Abang kita himbau. Warga mencoba mengusir seorang perempuan yang viral karena menuduh tetangganya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet. Warga hingga kini masih merasa geram lantaran permintaan maaf perempuan tersebut masih bernada emosi. Inilah rumah perempuan yang viral karena menuding tetangganya tidak bekerja namun memiliki banyak uang. Tudingan tersebut ia lontarkan lantaran isu babi ngepet yang belakangan diketahui ternyata adalah hasil rekayasa. Saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf. Meski telah meminta maaf, namun warga mendesak perempuan tersebut pindah dari tempat tinggalnya. Warga menganggap permintaan maaf yang dinyatakan perempuan tersebut masih bernada emosi dan mencemarkan nama baik tetangganya. Berdasarkan dari ketidakpuasan warga Kampung Baru yang merasa tidak puas dengan klarifikasi Ibu Wati dengan ekspresi yang kesannya tidak berdosa, tidak bersalah seperti itu malah memancing warga lebih gergetan lah gitu. Akhirnya beberapa warga berdiri ke sini mendatangi saya, mohon izin untuk melakukan tindakan kepada Ibu Wati. Hingga saat ini Ketua RW setempat masih melakukan mediasi terhadap warga dan pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara menetapkan 5 tersangka dalam kasus penggunaan alat tes cepat COVID-19 bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Kelima tersangka merupakan mantan karyawan Kimia Farma, mulai tingkat manajer hingga kurir. 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi diduga mendaur ulang STK atau cotton buds untuk mengambil contoh swab antigen kepada calon penumpang di Bandara Kuala Namu yang ingin memeriksa kondisi kesehatan dari COVID-19. Pelaku berinisial PM yang menjabat sebagai Business Manager Kimia Farma Diagnostik Medan merupakan aktor utama yang membawahi 4 pelaku lainnya sejak bulan Desember 2020. Kelima tersangka dijerat oleh pasal Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Gas atau stick yang bekas digunakan tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan pemeriksaan kepada konsumen, kemudian hasilnya oleh para pelaku ya, kemudian dibuatkan surat keterangan. Dan selanjutnya apakah dia reaktif atau tidak kembali kepada mereka yang melaksanakan tes swab. Pemirsa, pelaku pembunuhan anak usia 4 tahun di Sumeneb, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku yang tidak lain adalah tetangga dan masih ada hubungan kerabat, tega membunuh karena cemburu dengan ibu korban. SL, warga desa Tambak Agung Ares, Kecamatan Ambuten, Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini ditangkap di rumahnya Rabu lalu. Tersangka ditangkap lantaran membunuh Selvi, balita berusia 4 tahun yang tidak lain adalah kerabat dekatnya. Kepada polisi, tersangka mengaku dendam dengan ibu korban yang dia curigai ada hubungan asmara dengan suaminya. Menurut polisi, sebelum dibunuh, korban diajak main ke rumah tersangka sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam sumur.
Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit sepeda motor, selendang, dan pakaian korban. Sebelumnya korban ditemukan tewas dalam sebuah sumur setelah dikabarkan hilang misterius selama 4 hari. Warga menemukan jenazah korban dalam keadaan terbungkus karung serta leher dan mata terlilit selendang. Saat pertama kali jenazah ditemukan, sejumlah warga histeris. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Sumeneb AKBP Darman. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Pak Darman. Selamat sore Mas. Baik, Pak Darman bisa dijelaskan Pak kronologis dari penemuan jasad korban ini seperti apa Pak? Baik, Mas Davi saya jelaskan penemuan jenazah yang diduga korban pembunuhan atas nama SI ini ditemukan pada tanggal 21 April. Namun 3 hari sebelum tanggal 21 April itu sudah ada laporan ke Polsek tentang ada anak yang hilang. Kemudian selama kurang lebih 4-5 hari kita melakukan penyelidikan semenjak diterimanya laporan penemuan mayat atas nama SI yang umur 4 tahun ini. Kita secara intensif telah memeriksa 10 saksi. Kemudian kita olah TKP selama 3 kali olah TKP. Kemudian kita sudah menyurut 1 tersangka atas nama SI. SI ini adalah tetangga dari orang tua korban. Masih ada hubungan keluarga sepupu 2 kali. Kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah SL ini, ditemukanlah anting. Jadi kronologisnya awal setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, saudara SL melakukan pembunuhan itu berawal dari kecemburuan dia terhadap ibu dari korban ini. Ada indikasi hubungan gelap suami SL dengan ibu korban. Kemudian pada saat melihat saudara SI almarhum SI ini yang beberapa tahun ini di rumah Ibu Karimah sedang cuci tangan, cuci kaki, kemudian didekatilah karena dia sudah dendam ingin mengambil barang-barang yang dipakai almarhum. Kemudian diambillah barang itu, kalung, kemudian gelang, kemudian cincin. Setelah diambil, diajaklah korban ini, si korban S ini ke rumahnya saudara SL. Di sanalah ada niat bahwa untuk melampiaskan dendamnya kepada Ibu SI, kemudian dilakukanlah, disitulah dibekaplah korban ini, kemudian dililit lehernya dengan selendang, kemudian dimasukkan ke dalam karung, dinaikkan motor sejauh 10 km dari TKP ditemukan sebuah sumur di pinggir pantai, dimasukkanlah ke sana. Demikian Mas David. Baik, Pak Darman, tadi Anda katakan bahwa pelaku ini sempat mengambil barang-barang seperti cincin begitu. Pada saat dia melakukan itu, apakah ada perlawanan dari korban? Tidak ada Mas, ini kan anak umur 4 tahun ya, karena dia sudah kenal juga. Jadi diambil pada saat sebelum dieksekusi diambil, kemudian dibawa pulang, diajak ke rumahnya lah. Dari SIA korban ini, disitulah dieksekusi karena niat dendamnya kepada orang tua si SI ini muncul karena dia curiga sama suaminya itu ada hubungan kedekatan dengan ibu korban. Yang kebetulan ibu korban ini adalah seorang janda. Artinya memang ada dendam dengan orang tua korban begitu. Kalau hubungan antara pelaku dengan orang tua korban ini selama ini apakah sering cekcok atau seperti apa? Tidak ada Mas, karena masih ada hubungan keluarga. Mereka sepupu 2 kali ya. Masih ada hubungan keluarga, cuman karena kecurigaan saudara SL kepada ibu korban ini, ada indikasi dia mencurigai suaminya itu ada hubungan gelap dengan ibu korban. Demikian Mas. Baik, dalam menjalankan aksinya ini tersangka sendirian Pak, termasuk membawa mayat korban tadi ke sumur tadi itu dibawa sendirian? Sendirian, kita olah TKP, ya kan, dieksekusi di rumahnya itu juga tidak ada orang.
kejadiannya pada kurang lebih pagi hari ya, jam 9 jam 10, ya kan? Dieksekusi di sana, kemudian dimasukkan ke dalam karung, dan masukkan dalam karung ini juga kondisinya belum meninggal sepenuhnya, kemudian dinaikkan ke motor, ditaruh di jok depan, ya, naik kendaraan motor sejauh kurang lebih 10 km ke arah barat dari desa Tambak Agung, Kecamatan Ambuten. Di sana dia melihat sumur di pinggir pantai, kemudian dimasukkanlah jasad itu ke sebuah sumur tersebut. Demikian Mas Abi. Baik, Pak Darman, dari keterangan tersangka, dari mana ia mendapatkan ide ini? Apakah secara spontan ketika melihat korban main ke tempatnya, ataukah sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya, Pak? Kalau hasil pemeriksaan saudara SL ini memang sudah menaruh dendam ke ibu korban. Namun dia berusaha mengambil barang-barang pada si korban SI ini, memang dia ingin mengambil barang-barang itu. Untuk eksekusi ini niat untuk membunuhnya itu pada saat setelah anak itu diajak ke rumahnya. Untuk melampiaskan dendamnya itulah akhirnya dieksekusi lah si SI ini. Demikian. Baik, tadi Anda katakan kan sudah ada laporan dari orang tuanya hilang beberapa hari ya Pak Darman. Apakah orang tuanya tadi juga sempat bertanya atau main ke rumah tersangka ini, Pak? Sudah semuanya ditanya, kita anggota Polres, anggota Polsek, Koramil, kemudian masyarakat juga mencari, karena ini kebetulan kan yatim piatu, jadi ada rasa empati dari seluruh warga sekitar terkait hilangnya saudara SI kurang lebih 3 hari, dan selama 3 hari itu ditemukan ada seorang warga mencium bau busuk di sebuah sumur, kemudian setelah didekati ternyata ada karung yang berisi jasad. Baik, terima kasih AKBP Darman, Kapolres Sumeneb sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Pemirsa, warga Boyolali yang nekat mudik dikarantina di tempat angker. Usai jeda berikut informasi selengkapnya. Tetaplah di Sore.